Assalamualaikum Anak Umi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hari akhir. Kira-kira apa ya hari akhir itu? Nah, hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia. Seluruh alam semesta dan isinya hancur binasa ya Naomi. Nah, jadi siapa yang tidak binasa pada hari akhir tersebut? Nah, yang tidak binasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak binasa? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai zat yang kekal abadi, tidak akan hancur sampai kapanpun. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir. Nah, Umi ambil 2 ayat ini aja dulu ya, Nak. Nah, Umi ambil di surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, yang artinya maka siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, maksudnya apa, Nak? Nanti ketika di hari akhir kita akan melihat pembalasan dari Allah seperti apa yang kita lakukan. Misalnya, di dunia kita mencuri, maka balasannya di akhirat nanti apa di hari akhir? Nah, balasannya pasti sangat pedih ya kena. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kalau melakukan kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya dari Allah. Sekecil apapun. Walaupun sebesar jarroh itu sangat kecil ya, Nak. Nah, walaupun kita berbuat dosa sekecil apapun pasti ada balasannya dari Allah. Nah, maka dari itu sebelum hari kiamat, sebelum hari akhir ini, marilah kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Oke, paham ya Anak Umi? Nah, itu dia ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir. Nah, kemudian nama-nama di hari akhir itu nggak cuma hari kiamat gitu aja, Nak. Ada beberapa nama-namanya. Nah, yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Jaza, Yaumul Hisab, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan. Nah, itu dia nama-namanya. Kira-kira apa ya Yaumul Ba'ats itu, apa Yaumul Qiyamahnya? Nah, yang pertama Yaumul Ba'ats. Berarti Yaumul Ba'ats itu artinya hari dibangkitkan, hari pembangkitan. Berarti hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur namanya Yaumul Ba'ats. Jadi ketika manusia dibangkitkan Allah dari kubur namanya Yaumul Ba'ats. Nah, disitulah ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya ya, Nak. Nah, manusia yang dari zaman dahulu yang sudah berabad-abad yang lalu yang sudah dikubur tetap bangkit pada hari itu. Oke, Nak. Nah, yang kedua Yaumul Qiyamah. Nah, Yaumul Qiyamah itu hari kiamatnya. Nah, disitulah hari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Seluruh makhluk manusia, hewan, tumbuhan, planet-planet, bumi semua hancur, Nak. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari akhir yang ketiga yaitu Yaumuddin, yaitu hari kemudian. Nah, hari kemudian itu disitulah tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup. Itulah tadi yang kayak Umi bilang, manusia, hewan itu tidak ada satupun yang hidup. Kecuali siapa yang hidup? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk yang keempat, Yaumul Jaza. Nah, Yaumul Jaza itu apa, Umi? Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Nah, disitulah pembalasan amal perbuatan manusia, Nak. Kalau anak Umi berbuat kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Kalau anak Umi berbuat kejahatan, maka balasannya juga kejahatan. Balasannya pasti api neraka ya kan, Nak. Nah, yang kelima adalah Yaumul Hisab. Nah, disitulah dianya Yaumul Hisab itu artinya hari perhitungan ya, Nak. Disitulah amal manusia dihitung. Nah, yang mulut-mulut manusia itu Nak terkunci. Jadi tangannya yang berbicara, kakinya yang berbicara, kaki dan tangannya yang menjadi saksinya, Nak. Mulut terkunci rapat. Nah, disitulah dihitung amal manusianya. Nah, yang keenam Yaumul Mahsyar. Nah, di Yaumul Mahsyar itulah hari berkumpulnya manusia, Nak, di padang mahsyar. Nah, padang mahsyar itu tempatnya sangat luas. Nah, disitulah diperlihatkan, Nak, amal perbuatan yang pernah dilakukan.
Nah, ketika itu nak, nanti matahari berada sejengkal dari atas kepala kita. Nah, tidak ada satupun di situ yang bisa memberi pertolongan kecuali siapa? Kecuali amal baik yang pernah mereka lakukan. Nah, yang terakhir nak, yaumul mizan. Nah, ketika yaumul mizan ini disitulah ditimbang seluruh amal manusia. Nah, kalau dianya ingat enak, kalau dia berbuat kebaikan berarti timbangannya banyak yang baik. Berarti kalau dianya berbuat kejahatan, berarti disitulah timbangan kejelekannya naik juga. Nah, kalau ketika ditimbang kebaikannya yang lebih banyak, maka surgalah tempatnya. Kalau dianya ditimbang kejahatan yang lebih berat, maka nerakalah tempatnya. Oke nak, sekianlah dari Umi nak. Silahkan dicatat, dipahami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.